Terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu guru semuanya boleh hadir siang ini di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti bagi kegiatan kami hari ini. Seperti yang terlihat di depan layar, pada kesempatan ini kami akan menyebarkan pemahaman terkait materi budaya positif yang telah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Jadi di sini hadir kami bertiga sebagai calon guru penggerak angkatan 10 mewakili SMA Negeri 1 Jawa Tengah. Bisa kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini, baik kita mengawalinya dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Rensi untuk bisa memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Ibu Rensi yang sudah mengawal dalam doa. Kesempatan berikutnya saya akan menunjukkan materi-materi yang akan kami sampaikan. Jadi ada beberapa konsep inti di budaya positif ini. Karena di sekolah ini kami bertiga mewakili sebagai calon guru penggerak, maka materi ini akan kami bagikan ke teman-teman, dibagikan berdasarkan beberapa konsep inti. Jadi sebenarnya itu harus disebarkan per orang. Hanya karena di sekolah ini ada 3, jadi kami bertiga berkolaborasi bersama. Ada bagian yang akan disampaikan oleh Bapak kepala sekolah, ada bagian yang disampaikan oleh Ibu Oce dan oleh saya. Untuk konsep yang dibagikan oleh Bapak kepala sekolah terlebih dahulu sebentar adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikut disampaikan oleh saya sendiri, yakni motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Bu Oce, yaitu 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak. Saya ambil semua. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, saya selaku calon guru penggerak mewakili sekolah kita. Ada Ibu Feni, Ibu Oce, dan saya. Kebetulan untuk sesi penyebaran materi tentang budaya positif ini pastinya dilakukan secara per orang, tapi karena kami bertiga maka dilakukan kolaborasi terkait dengan penyebaran konsep inti budaya positif. Baik, kita langsung dengan materi. Saya memulai pembahasan tentang budaya positif. Ini mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun, Dalam kegiatan menuntun, guru dituntut untuk bisa mengaplikasikan nilai dan perannya sebagai guru di dalam melakukan atau di dalam mengimplementasikan visinya melalui kegiatan yang namanya prakasa perubahan. Ada satu tujuan yang harus dicapai, yaitu agar mencapai murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika guru menjalankan nilainya, perannya, kemudian visinya, tujuan yang akan dicapai adalah mencapai murid yang memiliki
profil pelajar Pancasila. Nah, dalam konteks untuk mencapai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila ini, ya, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa guru wajib mengembangkan budaya positif di sekolah. Ya. Mengapa demikian? Karena tanpa mengembangkan budaya positif di sekolah, maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila tidak akan tercapai, karena murid yang berprofil pelajar Pancasila sesungguhnya merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh guru, ya, termasuk dengan penerapan budaya positif di sekolah. Baik, kepada saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Feni, ada 3 materi yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama tentang perubahan budaya positif, perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, dan yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Bahwa selama ini, ya, kita belajar, kita melakukan aktivitas belajar di kelas atau di sekolah, itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru pikirkan atau apa yang Bapak Ibu guru inginkan. Kita tidak pernah memikirkan, ya, bahwa ternyata pembelajaran itu yang seharusnya itu kita harus sesuai dengan apa yang siswa kita butuhkan, ya, yang selama ini. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini prinsip dari perubahan paradigma belajar, bahwa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah atau di kelas itu harus dirancang sedemikian mungkin supaya pembelajaran itu bisa mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada diferensiasi proses, ada diferensiasi materi, macam-macam. Ada kurang lebih sekitar 3 atau 4. Ya. Nah, semua proses itu yang kita lakukan di sekolah itu harus sejalan, ya, dan searah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selama ini kita saksikan sendiri, bahkan kita alami sendiri bahwa guru kadang-kadang hanya untuk memenuhi target kurikulumnya. Ya. Jam sekian harus masuk di kelas ini, harus menyelesaikan materi ini, dan ini kadang-kadang kita tidak memperhatikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh siswa dalam belajar. Sehingga melalui materi budaya positif ini, ya, salah satu materi adalah perubahan paradigma belajar. Belajar dalam konteks, ya, perubahan paradigma belajar itu harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, ya, bukan berdasarkan keinginan Bapak Ibu guru. Lanjut. Baik, ternyata Bapak Ibu guru yang selama ini kita lakukan, ya, baik di dalam kelas maupun dalam praktek-praktek kita di sekolah, ya, itu ada banyak hal yang kita lakukan itu keliru. Dalam arti bahwa terjadi miskonsepsi dari apa yang kita lakukan selama ini atau bahkan yang kita alami selama ini. Yang pertama, ya, ada ilusi bahwa guru mengontrol murid, ya, dalam pembelajaran yang biasa yang kita lakukan selama ini. Itu ada semacam pandangan bahwa gurulah yang berhak mengontrol murid. Padahal tidak. Mengapa demikian? Karena setiap orang, ya, termasuk murid, itu berhak atas dirinya dan dia bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi selama ini yang kita lakukan itu adalah guru mengontrol murid, itu adalah sebuah ilusi, sesuatu yang sangat keliru. Bahwa pada suatu masa tertentu kelihatannya guru bisa mengontrol murid itu hasilnya hanya sifatnya sementara, hanya sifatnya sementara. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu,
kita selama ini banyak sekali melakukan penguatan-penguatan positif, misalnya dengan cara melakukan pujian, ya, kemudian hadiah, ya, atau dengan penguatan-penguatan yang lain. Kita beranggapan bahwa ketika siswa diberi hadiah atau diberi penguatan positif, ya, itu akan secara otomatis membentuk sikap dan karakter baik. Padahal tidak. Ternyata penguatan positif, ya, itu sama sekali tidak efektif dan sama sekali tidak bermanfaat untuk pembentukan karakter murid. Ya. Sebagai contoh, kita selama ini kelihatan, ya, ketika ada siswa juara, kita kasih hadiah, bukan? Kita kasih hadiah. Atau ada siswa yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, kita memberikan pujian. Dan kita berpikir bahwa pujian atau hadiah itu akan efektif membentuk karakternya. Ternyata itu hanya sementara, Bapak Ibu. Perbuatan baik atau hal baik yang ditunjukkan siswa, ya, itu tidak dapat diukur atau tidak dapat dibayar dengan penguatan positif. Kenapa? Karena itu tidak efektif membentuk budaya positif pada diri. Ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Baik, ini kadang terjadi di kita, ya. Bahkan sering sebagai guru di kelas, sebagai PPBK, sebagai siswa, ya. Pokoknya kita sering melakukan ini. Kita adalah pembuat rasa bersalah, ya. Siswa melakukan pelanggaran tertentu, lalu kita panggil, ya, lalu kita tunjukkan, engkau ini sangat mengecewakan kami dan lain sebagainya. Kamu tahu tidak? Perbuatan kamu ini sangat merugikan saya. Artinya kita memposisikan siswa dalam satu keadaan yang dia sangat merasa bersalah, sehingga kita menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga merupakan salah satu ilusi, ya, yang tidak dapat membentuk karakter siswa. Ilusi sering kita lakukan saat ini, dan padahal kita sadar bahwa itulah yang menyebabkan siswa itu merasa sakit hati berkepanjangan, ya. Karena membuat rasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah berlebihan, apalagi berkepanjangan, itulah yang akan menghambat pembentukan. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baik, ini sering kita lakukan kepada anak-anak kita, bahkan kita lakukan juga pada anak-anak kita di rumah, bukan hanya untuk siswa, ya. Cenderung kita selama ini beranggapan bahwa orang dewasa atau orang yang umurnya lebih tua itu berhak mengatur kita punya anak, berhak mengatur orang yang umurnya lebih muda. Padahal tidak. Siapapun manusia, umur berapapun, dia berhak mengatur dirinya sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Dialah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia mau berbuat apa, berpikir apa, ya, melakukan tindakan apa, dia yang mengontrol diri sendiri. Sehingga ada anggapan bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya. Ini adalah sebuah ilusi yang juga akan menghambat pembentukan karakter dan budaya positif di sekolah. Ya. Baik, yang berikut, perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik, Bapak Ibu, kalau stimulus respon, ketika ada salah berarti ada tindakan. Ketika ada aksi, maka ada reaksi, ya. Ada stimulus, ada respon. Nah, kita, ya, sebagai Bapak Ibu harus bisa mengubah pola pikir kita dari pendekatan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol itu artinya bahwa kita lah yang mengontrol diri kita sendiri, bisa mengontrol perkataan kita, bisa mengontrol tindakan kita, bisa mengontrol cara pikir kita. Kita lah yang mengontrol kita
diri kita sendiri. Baik, sekarang kita coba bandingkan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Ya. Realitas kita sama, itu pandangan dari teori stimulus respon. Artinya bahwa kita akan beranggapan semua kita ini sama. Ya. Semua kita sama. Si A keadaannya itu sama dengan si B keadaannya itu sama dengan si J. Padahal menurut teori kontrol itu justru berbanding terbalik. Semua orang itu akan mengalami situasi ya, hal yang berbeda-beda, tidak sama. Dan ini akan berpengaruh ketika kita menyampaikan pelajaran di dalam kelas. Setiap anak itu harus kita sikapi, harus kita hadapi dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama seperti tadi. Orang akan berpikir bahwa ketika seseorang melakukan tindakan, atau siswa melakukan tindakan, maka harus disikap secara sama. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, justru harus disikap secara berbeda. Karena mungkin si A ini dia curi makan karena dia lapar, ya. Tetapi si B dia curi makan, dia melakukan pelanggaran mungkin karena ada alasan lain. Kenapa? Karena setiap pribadi, setiap orang, setiap siswa ketika dia melakukan sebuah tindakan, tentu dia ingin memenuhi kebutuhannya yang berbeda-beda. Berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Sementara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Jadi berbeda. Ya. Dari segi persepsi kita, ya, cara pandang kita ini sudah berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Karena kita di dalam kelas kita cenderung melakukan hal-hal yang seperti ini. Oh, semua siswa harus begini-begini, ya. Harus kumpulkan tugas dalam bentuk ditulis di kertas folio bergaris. Mungkin ada siswa yang tidak memiliki kertas folio bergaris. Ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Jadi ini memberikan kebebasan pada orang untuk dia mengekspresikan sesuatu atau melakukan sesuatu menurut versinya. Ya. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Baik, terkait dengan satu ini, ya, ini satu hal yang acap kali kita lakukan di sekolah, di kelas, ya, tentang perilaku, ya, perilaku buruk. Kita sering menganggap bahwa ketika siswa melakukan kesalahan, ya, maka kesalahan itu sangat fatal dan itu buruk. Ini yang kita lakukan sekarang ini menurut teori stimulus respon. Ya. Tetapi ketika perilaku itu atau tindakan kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu kita lihat dari kacamata teori kontrol, maka semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa? Siswa ketika bolos pasti dia ada tujuan. Tujuannya apa? Dia ingin memenuhi kebutuhannya. Mungkin dia lapar, atau mungkin dia ingin mendapat perhatian. Beda. Jadi semua perilaku manusia, siswa, ya, itu memiliki tujuan masing-masing yang mungkin ingin dia penuhi. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, sementara menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini dipertegas lagi di sini, ya, bahwa menurut teori kontrol kita sendiri yang bisa mengontrol, ya, termasuk tindakan kita, perkataan kita, tindakan kita ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu tidak diiming-imingi oleh motivasi yang sifatnya eksternal. Ya. Kita yang mengontrol kita sendiri. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain, sementara menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sama seperti apa?
Berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kadang-kadang ketika sudah di ujung-ujung, ya, ketika nasihat sudah tidak bisa, ya, omong-omong sudah tidak bisa, yang terakhir yang sering kita lakukan itu adalah pemaksaan. Pokoknya harus ini. Ya. Saya tidak mau tahu, ini adalah pemaksaan. Sementara menurut teori kontrol harus ada kolaborasi dan konsensus, harus ada kerjasama. Orang yang kita ajak untuk melakukan tindakan sesuatu dengan kita yang mengajak, itu harus ada hubungan kerjasama dan harus ada konsensus yang berpikir menang. Jadi ini beberapa perbandingan ya antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Yang diharapkan adalah bahwa kita sebagai Bapak Ibu guru ya bisa mengubah cara pandang kita ya dari cara pandang stimulus respon ke cara pandang teori kontrol. Berikut. Baik, disiplin positif. Ya. Sering kita selama ini ya ketika kita melakukan penegakan disiplin ya, disiplin yang kita mau tegakkan itu sering di latar belakangnya atau sering kita gunakan yang namanya aturan. Ya. Ketika kita menerapkan disiplin, ada aturan yang mengikuti. Kalau ada aturan yang mengikuti, maka selalu ada hukuman yang mengikuti. Ya. Nah, menurut pandangan disiplin positif, ya, disiplin yang kita jalankan itu tidak seperti itu. Yang dimaksudkan dengan disiplin positif adalah disiplin ya, yang berasal dari kesadaran diri masing-masing. Disiplin diri. Baik, sekarang kita lihat apa itu disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi kita selama ini sering mengartikan disiplin. Disiplin artinya tertib, taat, teratur, terarah. Padahal tidak. Disiplin itu dari arti kata yang sebenarnya adalah artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ketika seseorang melakukan tindakan disiplin, dia tidak melihat pada aturan, atau tidak melihat pada sanksi, atau tidak melihat pada apa yang dia terima ketika dia melakukan disiplin. Tetapi disiplin yang dilakukan adalah disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik, ya, yang ketika dia melakukan itu mengekspresikan bahwa dia adalah pribadi yang bertanggung jawab dan menghargai nilai-nilai yang dia yakini. Kita selama ini sering mengartikan bahwa ketika ada peraturan maka disiplin bisa dijalankan. Ketika disiplin tidak dijalankan maka selalu diikuti dengan hukuman atau sanksi. Tidak. Berikut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, Bapak Ibu, kalau ngomong tentang disiplin positif, berarti ya, disiplin yang diterapkan itu harus mampu menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan murid. Kita selama ini sering menegakkan disiplin, tetapi disiplin yang kita tegakkan itu tidak menumbuhkan kesadaran dan tidak memperdayakan murid. Kenapa? Karena kita mendasarkan diri pada aturan. Mendasarkan diri pada aturan. Jika aku tidak berbuat ini, maka hukumannya ini. Itu omong tentang aturan. Tetapi kalau omong tentang disiplin positif, tidak seperti itu. Disiplin positif juga itu tanpa imbalan, ya. Tanpa penghargaan, tanpa ancaman, apalagi hukum. Jadi disiplin positif itu membebaskan penerapan perilaku disiplin dari hal-hal yang semacam ini, ya. Dari imbalan, dari penghargaan, ancaman, hukum.
Kalau disiplin dijalankan ada ancaman, berarti itu bukan disiplin positif. Berarti itu bukan disiplin diri. Kalau disiplin itu ada riba, ada penghargaan, berarti itu bukan disiplin positif, bukan disiplin diri. Tapi itu disiplin yang muncul karena motivasi eksternal, motivasi tertentu, ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipuji, ya, dan macam-macam. Yang berikut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini semacam suatu penegasan, ya, sekaligus imbauan khusus untuk kita Bapak Ibu guru, ya, bahwa sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, ya, agar mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi ketika kita melakukan upaya penegakan disiplin, ya, tujuan utama adalah bahwa siswa memiliki motivasi intrinsik, ya, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri, ya, bahwa dia melakukan sesuatu itu karena dia meyakini ada nilai-nilai yang dia yakini, ya, dan juga dia merasa bertanggung jawab sekaligus dia menghargai diri. Ketika dia melakukan sesuatu, dia menghargai diri dan juga dia menghargai nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini. Dia melakukan sesuatu itu tidak kena rasa takut, tidak kena rasa cemas, tidak untuk dipuji, tidak untuk mendapatkan hadiah. Baik, saya pikir ini, ya, hal-hal yang terkait dengan disiplin positif. Ya. Disiplin positif itu disiplin diri, ya, kemudian mengacu pada kesadaran dan pemberdayaan, kemudian mengacu pada nilai-nilai yang dia miliki dan dilakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Baik, yang berikut nilai-nilai kebajikan universal. Baik, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, ya. Baik yang sifatnya tertulis, ya, maupun yang sifatnya tidak tertulis, ya. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama yang bersifat universal dan lintas suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang dan budaya. Ya. Jadi nilai-nilai ini, ya, yang diyakini atau yang dianggap sebagai hal-hal yang positif dan baik, dan itu berlaku untuk semua orang, ya, tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, agama, latar belakang apapun. Ya. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universal. Baik, di bawah kita akan lihat beberapa contoh, ya, nilai kebajikan universal yang berlaku secara institusional atau secara organisasi. Ya. Kita mengenal ada profil pelajar Pancasila, ya, yang akhir-akhir ini sejak dicanangkan kurikulum Merdeka itu cukup terkenal, ya, tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IBO ini di years, ya, program. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang terkait dengan life skill. Ya. Kita ambil salah satu contoh saja, misalnya begini, ya, profil pelajar Pancasila. Di dalam itu ada elemen dan subelemen. Elemen dan subelemen itu juga termasuk sudah termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal, ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini juga masuk dalam nilai kebajikan universal. Kemudian berkepentingan global, ya, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah yang mau kita tanamkan dan akan kita capai dalam kegiatan penerapan disiplin positif kita di sekolah terhadap para siswa kita. Jadi semua kegiatan atau tindakan disiplin
ya, penerapan budaya positif di sekolah tujuannya ke sini, Bapak Ibu, ya, tujuan ke sini. Terciptanya siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, ada yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Ya. Inilah nilai-nilai kebaikan universal, ya, yang juga kita angkat dalam kegiatan kita di sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, nilai-nilai kebaikan ini juga menjadi semacam rujukan, ya, menjadi semacam rujukan ketika kita mempraktikkan penyelesaian masalah terhadap siswa. Juga rujukannya berdasarkan nilai-nilai ini, berdasarkan nilai kebaikan. Nah, ketika nilai-nilai kebaikan ini menjadi kesadaran kolektif di sekolah maupun kesadaran individu di sekolah, lalu diangkat, lalu dibudayakan di sekolah, maka otomatis, ya, budaya positif dengan sendirinya akan terbentuk. Baik, sekiranya itu saja, ya, tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dengan nilai-nilai kebaikan. Tentu ketiga materi ini, ya, antara satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan satu sama lain, dan materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Penny, untuk lanjut menyampaikan ke teman-teman. Ibu Penny, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan materinya yang berikut, motivasi perilaku manusia. Jadi untuk motivasi perilaku manusia ini juga kaitannya sangat erat dengan bagaimana kita sukses untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang manusia buat sesuatu, termasuk di dalamnya kita atau murid-murid kita, kadang kita buat sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya kita dalam posisi aman, jadi kita buat. Itu motivasi salah satu contoh. Kemudian yang kedua, ada motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang kita buat sesuatu juga supaya kita dapat imbalan atau orang kasih kita sesuatu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita yang dimaksud dengan motivasi yang ketiga ini secara sederhananya kita buat itu karena kita mau kita seperti itu. Kita mau nilai baik dari dalam diri kita itu kita munculkan. Dari ketiga motivasi ini dibagi lagi. Jadi 2 motivasi yang warna biru ini digolongkan ke dalam motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir itu motivasi intrinsik. Jadi maksudnya 2 motivasi tadi itu asalnya dari 2. Kita mau berubah hanya karena ada penghargaan, hanya karena supaya orang nilai kita begini. Sedangkan motivasi yang ketiga itu dari dalam diri kita. Dan berdasarkan penelitian dan mungkin kita sendiri bisa refleksi, biasanya motivasi yang dari dalam diri itu bertahannya lebih lama. Karena kita mau berubah dari dalam diri kita. Tidak ada hal lain yang mempengaruhi. Untuk motivasi perilaku manusia itu gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita hanya perlu mengetahui ada 3 jenis motivasi ini, ada yang ekstrinsik dan intrinsik. Baik, ini ada 3 kata di depan ini. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah sering dengar, mungkin sudah pernah buat yang 2-nya, hukuman dan konsekuensi. Yang restitusi mungkin ada yang sudah pernah dengar, dan mungkin ada yang baru dengar hari ini. Kami juga baru belajar, nanti ikut berpenggerak. Saya baru tahu tentang restitusi. Jadi ada 3 jenis perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama untuk hukuman. Ini saya juga termasuk pelaku di dalamnya, saya berpikir. Sejauh ini kita sering melakukan ini. Hukuman itu tidak terencana. Kadang kalau sudah lihat siswa buat salah, tidak pikir lagi yang lain-lain, langsung dihukum. Itu dia punya ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan
lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang berikut konsekuensi. Konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Jadi pada saat murid melanggar suatu aturan, maka ada konsekuensi yang diterima. Tetapi tetap saja pada saat itu murid tetap merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena pada saat mereka menjalankan itu, guru monitor terus, lihat terus, perhatikan terus. Jadi situasi tidak nyaman akan tetap ada di dalam diri murid. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir itu ada istilah yang namanya restitusi. Saya juga baru dengar dan saya tidak tahu pada dunia pendidikan ada yang istilah ini. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang menuntun murid secara proaktif. Jadi dalam situasi ini Bapak Ibu, kita hanya tuntun mereka sendiri yang menemukan solusi. Memang akan sangat sulit kita buat ini. Kami juga sudah mencoba dalam aksi nyata, memang sulit. Karena tipikal kita punya anak murid di sini beda-beda, tidak sama dengan mungkin kalau bandingkan orang Jawa yang halus. Kita di sini kadang mau tuntun mereka untuk proaktif, mereka diam. Kita tanya mereka tidak jawab. Jadi memang butuh perjuangan untuk bisa menghidupkan budaya positif di sekolah. Jadi yang untuk ketiga ini, restitusi itu sangat disarankan supaya Bapak Ibu guru di kurikulum yang baru ini kita menerapkan pola pendekatan terhadap anak itu dengan restitusi. Menyelesaikan persoalan dengan cara kita menuntun mereka untuk diskusi bersama. Kita tanya kenapa mereka buat begitu, alasan aku buat begitu, terus kita minta mereka kira-kira supaya engkau bisa tidak berbuat lagi itu kau buat apa. Jadi sederhananya seperti itu, mungkin nanti lebih jelas akan disampaikan oleh Ibu Oci sebelumnya. Baik, ini kaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini berdasarkan pendapat para ahli setelah mereka melakukan penelitian. Ada dua identitas saat kita berlaku sebagai guru di sekolah. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Ini yang kita buat ke anak. Hukuman itu langsung digolongkan ke identitas gagal. Jadi pada saat kita menerapkan proses seperti ini, kita sudah dikatakan gagal. Itu yang dipelajari. Kemudian kalau identitas sukses itu termasuk ke dalam golongan disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Jadi kenapa konsekuensi di sini dia punya warna orange karena dia netral, tidak tidak gagal. Kemudian dia memang disukses, tapi kita disarankan lebih kepada restitusi. Kalau konsekuensi masih sifatnya netral karena dia tidak dalam bentuk hukuman, hanya memang masih membuat siswa tidak nyaman. Di depan ini ada dia punya ilustrasi perbandingan antara ketiga situasi ini. Saya bisa ambil salah satu yang paling mungkin cocok untuk dicontohkan itu. Kalau di hukuman itu dia pakai mode paksaan. Kalau konsekuensi tadi nyambung dengan yang dijelaskan oleh Bapak sebelumnya, itu stimulus respon, kemudian restitusi itu teori kontrol. Jadi intinya di sini fokusnya kita disarankan untuk menerapkan pendekatan di pola restitusi. Sebaiknya kita menghindari hukuman dan konsekuensi kalau bisa. Kemudian untuk hukuman juga akan memberikan kesan kepada siswa itu, mereka berpikir bahwa diri mereka itu buruk sekali. Jadi pada saat itu tidak kita sadari. Ini para ilmuwan meneliti begitu, kami juga masih dalam tahap belajar. Tapi sejauh ini yang kami pelajari itu memang agak masuk akal. Pada saat kita buat hukuman itu siswa akan merasa diri buruk. Sedangkan kalau di konsekuensi itu mereka konsep diri baik. Tetapi kalau di restitusi konsep diri mereka menjadi kuat. Karena mereka sendiri yang dapat solusi, mereka akhirnya bisa berubah jadi baik karena dari dalam diri mereka sendiri. Jadi gambarannya mungkin seperti itu. Kemudian yang materi yang berikutnya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini mungkin kita sudah buat sebelumnya, sebelum kami ikut pendidikan ini, sekolah sudah lebih dulu buat, tapi kemarin itu kalau tidak salah kita pakai kalimat kesepakatan kelas. Ternyata setelah dipelajari beda kesepakatan dengan keyakinan. Kita lihat bersama keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Jadi ini ada satu pertanyaan yang muncul, kenapa bukan peraturan kelas ada supaya siswa lebih taat di peraturan? Kenapa harus keyakinan? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini ada ilustrasinya. Ilustrasi ada dua situasi, Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang
mengendarai kendaraan. Mungkin saya bisa minta tolong Bapak Ibu, kira-kira mungkin ada pendapat, kira-kira kita harus ada aturan untuk pakai helm waktu bawa motor itu kenapa? Supaya menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Itu supaya menghindari penyakit atau menjaga kesehatan. Jadi yang pertama kita pakai helm karena kita mau menjaga keselamatan. Yang kedua kita pakai masker atau cuci tangan karena mau menjaga kesehatan. Bapak Ibu, kedua nilai tadi yang keselamatan dan kesehatan itu yang namanya keyakinan. Jadi itu keyakinan itu maksudnya nilai baik, nilai kebajikan yang mau kita yakini dan kita kuatkan. Bisa jadi nilai yang tadi Bapak Ibu sebutkan, keselamatan dan kesehatan itu yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sebelumnya, ada nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak sekali. Sebenarnya ada 6 dari organisasi, tapi tadi sengaja ditampilkan hanya 3, kalau sudah mencakup semua. Termasuk di dalamnya ada kesehatan, keselamatan tadi dan lain sebagainya. Ada banyak. Intinya nilai-nilai yang baik. Kemudian dengan menekankan pada nilai keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi diri dari dalam. Jadi misalnya saya pakai helm supaya saya selamat, saya pakai masker cuci tangan supaya saya sehat. Itu biasanya kita termotivasi dari dalam nih. Saya akan pakai helm supaya saya selamat. Tidak perlu karena polisi bilang nih karena bayar uang. Itu akan bertahan sebentar saja. Kalau orang tidak bilang kita tidak pakai helm. Jadi maksudnya itu Bapak, keyakinan itu maksudnya menguatkan kita dari dalam. Murid-murid pun demikian. Jadi itu kita bicara konteks yang umumnya. Begitupun dengan murid. Jadi kita harus bisa meyakini bersama bahwa murid akan berubah jadi lebih baik kalau mereka termotivasi dari dalam. Kalau hanya dari luar berarti sifatnya sementara seperti yang bisa. Ini penerapannya, pembentukan keyakinan kelas ini sudah kami buat. Jadi tahapan pembentukan keyakinan kelas ini mungkin nanti lebih kepada Bapak Ibu wali kelas, tapi yang Bapak Ibu guru mapel juga bisa nanti saat di awal les mungkin ada keyakinan dulu mau dibuat secara sendiri dengan guru mapel terlepas dari yang ada keyakinan kelas. Jadi ini tahapan-tahapan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Ada berupa pernyataan-pernyataan universal yang sifatnya positif. Intinya keyakinan itu kalimatnya positif, tidak ada kalimat yang negatif. Kemudian kalau sedapat mungkin kita menuntut siswa yang sendiri merumuskannya. Mereka harus mau apa nilai yang mereka mau kuatkan. Jadi ini kami sudah sempat buat. Kemudian harus sering ditinjau bersama. Jangan sampai setelah misalnya Bapak Ibu wali kelas setelah kita buat keyakinan kelas hilang pesanan. Mau jalan atau tidak itu urusan. Jadi sebaiknya setelah kita buat keyakinan kelas kita tinjau kembali. Kira-kira ada yang menyalahi atau tidak dan bagaimana caranya untuk kita bersama memperkuat itu dalam kelas. Ini cuplikan proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi mungkin saya dan Ibu Oce sudah melewatinya. Untuk proses kebetulan kami sebagai wali kelas mungkin bisa ditayangkan sedikit. Ini hanya cuplikannya saja. Jadi kita melibatkan siswa, kemudian siswa nanti mereka tulis di stinos, tahapannya seperti itu, nilai-nilai yang mereka mau munculkan. Kita rangkum seperti kemarin, kalau Bapak Ibu guru yang mengikuti proses yang kemarin, lihatnya jalannya hampir mirip. Kemudian nanti dibuat kesimpulan bersama. Sehingga ada siswa yang bingung. Ibu kami tidak mengerti nilai kebajikan apa itu. Ada siswa yang tidak tahu. Saat mereka bilang kami datang sekolah harus tepat waktu, itu disiplin itu nilai kebajikan. Ada siswa bingung, mereka tidak tahu nilai kebajikan itu apa. Tapi setelah berhasil melewati ini ternyata akhirnya mereka paham. Yang berikutnya baik. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Jadi
kebutuhan dasar manusia, saya juga baru mendapatkan ilmu yang di pendidikan ini. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, lalu kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu yang secara kita tidak sadari ada di dalam diri setiap manusia. Kadang kita buat sesuatu atas dasar ini. Begitupun anak-anak kita. Di situ dijelaskan bahwa ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan itu. Secara tidak kita sadari. Kadang jam, mungkin kalau Bapak Ibu guru, kadang kalau memang harus jam les, masih duduk-duduk ngobrol, cerita, itu sebenarnya kita sedang ingin memenuhi kebutuhan kita akan kesenangan. Walaupun menyalahi aturan. Jadi kita refleksi kembali, ada semua manusia itu ada kebutuhannya, karena buat itu ada dasarnya. Tidak ada yang asal buat. Baik, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, bertahan hidup. Ciri mungkin bisa seperti ini. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan manusia untuk yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Contoh pada saat kita melakukan suatu kegiatan, kemudian ada misalkan anak-anak sekolah, ada kelompok-kelompok tertentu tidak menerima mereka, kemudian mereka menyendiri, atau teman-teman tidak mau bergaul dengan mereka. Itu ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang anak-anak yang seperti ini biar guru panggil, guru suruh tidak peduli. Kemudian kadang kikuk, tunduk, tidak bisa bicara, diam. Itu mereka sedang membutuhkan ini, kebutuhan ini yang harus dipenuhi dulu, baru mereka bisa buat yang lain. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, percuma, kita tidak akan bisa buat mereka yang lain. Motivasi untuk melakukan hal yang lain akan sulit. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini, manusia ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Jadi kebebasan, tidak ada yang mengatur diri kita sendiri, seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita yang mengatur diri kita sendiri. Kemudian yang berikut, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, dan seterusnya. Kalau yang dipelajari menurut Ki Hajar Dewantara, katanya anak itu memang kodratnya untuk bermain. Jadi kadang-kadang kalau mereka bermain berlebihan, itu kita sampai mungkin di saat jam pelajaran pun mereka bermain, itu mungkin kita bisa berpikir dari segi positif. Mungkin di rumah mereka kurang waktu untuk mendapatkan kebutuhan itu. Atau dari lahir mungkin mereka terlalu dalam situasi yang bagaimana sehingga sampai di sekolah masih terbawa. Yang berikut, penguasa. Ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Anak-anak, contoh anak-anak yang seperti ini, misalnya anak-anak yang kalau tidak ranking 1, galau setengah, stres. Nah, itu anak-anak yang kadang dengan kebutuhan seperti ini. Atau misalnya mereka selalu dilibatkan dalam semua kegiatan. Harus ditonjolkan dirinya, mereka harus eksis di segala bidang. Itu kadang anak dengan kebutuhan penguasaan. Nah, kadang kita pikir ini terlalu menganggap ada semua. Padahal itu memang dia punya kebutuhan yang mau dia penuhi. Kenapa? Mungkin di rumah dia tidak dianggap. Mungkin di rumah di masyarakat orang tidak pakai dia. Jadi kita nih harus belajar ini semua seperti psikolog. Baik. Selanjutnya materi ini posisi kontrol guru akan dilanjutkan oleh. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu guru semua. Selamat siang. Saya mengharapkan kita masih dalam posisi semangat untuk mendengarkan 2 subbab terakhir. Seperti yang jelas terlihat di layar, saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini yang melekat di dalam diri kita. Yang pertama, sebagai penghukum. Ketika anak datang terlambat, berlutut dari situ. Nah, itu sebenarnya kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua,
sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika mungkin dengan penghukum ini kita merasa bahwa anak mungkin sakit fisik maupun psikis, kita ke pembuat rasa bersalah. Kita mulai dengan kata-kata, mulai dengan bahasa-bahasa kita yang menyalahkan mereka. Terus yang berikut, posisi kita sebagai teman, posisi kita guru sebagai teman. Ini mungkin ketika anak berbuat salah, kita merayu mereka, kita berbuat seolah-olah bahwa tidak apa-apa yang kamu buat. Kita menganggap bahwa yang dia buat itu antara tidak benar dan juga tidak salah. Kita menempatkan bahwa mereka itu tuh sebagai temannya kita. Yang berikut sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini kita lebih ke arahnya ke aturan. Kira-kira ketika dia buat salah itu aturan yang kita terapkan apa, dan mau tidak mau siswa harus berbuat sesuai apa yang sudah kita ada di dalam aturan itu. Terus yang berikut sebagai manajer. Dari kelima posisi ini, yang diharapkan kita guru itu ada di posisi manajer. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Feni tadi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita berada di posisi manajer dengan langkah-langkahnya itu, yaitu restitusi. Ini kita bisa lihat motivasi eksternalnya itu ada di posisi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, maupun pemantau. Motivasi ini, keempat posisi ini memunculkan motivasi eksternal dari dalam diri siswa. Kita menghukum siswa, kita membuat siswa merasa bersalah, kita menganggap mereka sebagai teman, dan juga kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Secara tidak langsung kita mau supaya mereka tidak sadar, tidak menyadari bahwa perilaku mereka sadar dari dalam diri, tetapi karena kita. Kemudian yang motivasi intrinsik itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ini contoh penerapannya. Contoh penerapan setiap posisi kita, kasusnya itu murid bolos pada jam pelajaran terakhir. Yang pertama sebagai penghukum. Kira-kira sebagai penghukum kita berbuat seperti ini. Contohnya, berlutut di depan kantor sampai pulang sebentar, atau bahkan mungkin ya sampai dari pagi sampai pulang kau tetap berlutut di sini. Kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu supaya kamu tidak mengecewakan Bapak dan Ibu? Kita dengan suara halus, kita mungkin dengan kita punya posisi tubuh yang menganggap bahwa mereka itu bersalah. Terus sebagai teman, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu dan Bapak dan Ibu. Sekali ini saja kita menganjurkan anak supaya ikut, kita punya mau. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Ini lebih ke ketika dia bersalah dan aturan, dua-dua hal sebenarnya. Ketika dia bersalah berarti dia harus melakukan ini sesuai dengan aturan yang sudah kita buat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sebentar kamu harus tinggal kelas saat jam istirahat untuk menyelesaikan tugas yang kamu lewatkan saat bolos kemarin. Terus kalau sebagai manajer, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali atau kita berdialog supaya setidaknya ada hubungan tanya jawab dengan mereka. Kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu, mereka jawab. Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini yang kita mau muncul dari anak. Kita tidak bisa memberi mereka bahwa kamu harus ini tidak. Kita bertanya supaya mereka benar-benar menyadari bahwa perbuatan itu salah, dan untuk memperbaiki kesalahannya itu perbuatan apa yang akan mereka lakukan. Posisi kontrol
seperti apa? Ketika misalnya ini, bagaimana kalau orang tua kamu berbuat begini? Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Ketika misalnya ada pertanyaan, ada pernyataan dari Bapak Ibu guru, kalau orang tua tahu kamu berbuat begini, kira-kira bagaimana? Itu bisa di posisi kontrolnya itu ada di pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Awas kamu ya. Posisi kontrolnya itu di kamu selalu saja salah. Awas kamu. Psikis, fisik dan psikis. Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantauan. Jika kamu meyakininya, kamu akan bersedia memperbaikinya. Bapak Ibu, sebisa mungkin di dalam semua masalah mengatasi siswa-siswa yang bermasalah, tidak saya sebagai guru BK, mungkin Bapak Ibu guru di kelas, mungkin Bapak Ibu guru piket, kita mampu memposisikan diri kita sebagai manajer. Sebisa mungkin kita mulai dari hal yang kecil, yang sederhana saja dulu. Oke, baik. Itu tadi 5 posisi kontrol. Yang berikut segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Feni tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Proses restitusinya nanti saya jelaskan. Restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tadi sudah disampaikan bahwa ketika restitusi itu berlaku, kita mau supaya murid menyadari kesalahan yang dia buat dan dia mau memperbaikinya, bukan berdasarkan kemauan kita supaya dia memperbaiki diri. Ada 3 sisi di segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini sisi dasarnya. Awal ketika siswa berbuat salah, yang kita lakukan awal itu menstabilkan identitas. Sisi naiknya itu ada validasi tindakan yang salah, dan yang menurun itu ada keyakinan. Di tahapan menanyakan keyakinan, kembali seperti tadi, keyakinan-keyakinan yang kita sudah buat di dalam kelas maupun nanti kita buat di sekolah kita, itu yang kita akan lakukan di tahapan segitiga restitusi. Tadi menstabilkan identitas. Prinsipnya itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak semua kesalahan itu menunjukkan bahwa siswa salah, tidak. Kita menganggap bahwa siswa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Dengan kata-kata atau mungkin bahasa-bahasa kita seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi kita hanya mau mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Ini ketika siswa awal, ketika mereka datang, mereka mungkin kita menjauhi yang 3 posisi tadi, kita menggunakan yang restitusi. Awal sebelum itu kita pakai kata-kata yang ada di sini. Atau bisa juga dengan bahasa-bahasa kita, tetapi tidak yang menyalahkan siswa. Terus tahap yang kedua di sisi naik itu ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Anak bolos, anak datang terlambat, anak tidur di kelas, berarti mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Jadi pada tahap ini kita dengan pertanyaan-pertanyaan secara ini kita tanya dulu alasan kamu berbuat ini apa. Kita tahu dulu alasannya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus yang ketiga, itu menanyakan keyakinan dengan prinsip bahwa teori kontrol pada dasarnya itu berasal dari motivasi intrinsik siswa. Kembali kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan pada saat suatu mata pelajaran itu berlangsung di dalam kelas. Apa keyakinan kelas kita? Kembali ke pembentukan keyakinan kelas tadi yang sudah disampaikan Ibu Feni bahwa hasil dari curah pendapat siswa-siswa yang menemukan sendiri. Jadi mereka sudah tahu ketika mereka buat keyakinan kelas, perilaku-perilaku apa yang mereka hindari. Dan setelah keyakinan itu terbentuk, kalau misalnya ada yang berbuat salah, kembali kita menanyakan bagaimana dengan keyakinan kelas kita. Ini salah satu contoh. Dan sedapat mungkin Bapak Ibu dalam penerapan kita setiap hari di sekolah maupun di kelas, sedapat mungkin kita menggunakan yang ini. Kita menjauhkan yang namanya hukuman, pembuat rasa bersalah, dan kita memposisikan kita sebagai manajer dengan prosesnya itu yaitu restitusi. Memang berat. Jujur saja saya selama ini saya tidak maksudnya sebelum belajar tentang ini saya tidak menerapkan yang begini-begini. Saya langsung ketika kau bolos misalnya mari berlutut atau berlutut di situ. Sebenarnya itu secara tidak langsung fisik anak sakit, psikis anak juga sakit pada saat itu. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Sebelum kita berbicara tentang anak, setidaknya kita tahu dulu diri kita. Standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan diri. Dalam menggunakan posisi kita, posisi kontrol kita, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari budaya positif ini kita menciptakan murid itu untuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu cita-cita kita semua. Saya pikir mungkin ini saja pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk ketahanan kita bersama sampai sejauh ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi materi yang kami mau sampaikan sudah selesai, syukur karena kami bisa menyelesaikannya. Sebenarnya ini ada sesi kami mendengarkan, mungkin ada pendapat dari teman-teman atas kegiatan yang kami lakukan hari ini, materi yang kami bawa kira-kira dampak baiknya untuk teman-teman atau untuk sekolah ini, atau ada pendapat lainnya mungkin masukan. Kami berikan kesempatan kepada mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau memberikan sedikit masukan bagi kami. Dari kesempatan ini, Ibu Lili. Baik, terima kasih. Saya merasa ketiga calon untuk memberikan kami begitu materi yang begitu bagus di sore ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tadi dijelaskan bahwa guru jangan memposisikan dirinya sebagai pemantul, yaitu padahal yang kita tahu bahwa peraturan itu sebagai suatu rujukan, di mana kita mempunyai peraturan sekolah yang kalau siswa tidak begini harus begini, siswa tidak begini. Apakah ketika Bapak dan Ibu menggerak merasa bahwa peraturan sekolah itu tidak penting, atau bagaimana untuk menerapkan disiplin positif dengan tidak berpaku pada peraturan? Terima kasih.
Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin saya bisa memberikan sedikit jawaban, nanti ditambahkan oleh teman berdua. Baik, untuk memang ini menjadi hal yang banyak diperbincangkan terkait hal ini. Posisi sebagai pemantau itu kami dalam guru penggerak itu tidak memposisikan bahwa pemantau itu salah. Peraturan sekolah itu memang harus ada. Jadi dari keyakinan itu muara terakhirnya nanti diatur. Jadi kita buat dari keyakinan nanti dia sampai ke aturan. Kemudian untuk posisi pemantau itu maksudnya begini, dia memang sudah diidentitas sukses pemantau. Hanya dia masih tetap membuat siswa merasa tidak nyaman. Karena pada saat siswa berbuat salah, dia mau memperbaiki kesalahannya harus sesuai dengan aturan. Gitu. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk menemukan solusi secara mandiri. Begitu. Berhubungan dengan motivasi intrinsik tadi. Jadi pada saat kita memposisikan diri sebagai pemantau, misalnya pada saat aturan sekolah, kalau terlambat, contoh ya, kalau aturan sekolah misalnya bolos bawa semen satu sak, misalkan ya. Ini kan tidak ada koneksi dengan bentuk pelanggaran. Misalnya ini sekolah sudah sepakat misalnya. Nah, misalkan waktu dia bolos bawa semen satu sak, tidak ada hubungan semen dengan dia bolos ini. Jadi misalkan pada saat dia bolos, kita ajak dia diskusi, contoh ya, kita menerapkan restitusi dari posisi sebagai manajer, kita diskusi, kita tanya mereka, temukan kamu bolos kenapa, misalnya. Mulai dari menstabilkan identitas dan seterusnya, endingnya sampai di mereka temukan, oh saya bolos ini karena saya lapar sekali ya. Berarti solusi yang kau bisa beri apa? Saya harus makan awal atau bawa bekal atau kami harus komunikasi dengan orang tua bagaimana? Nah itu langsung kena ini masalah. Tapi saat kita memang betul menerapkan aturan sekolah, kita harus terapkan. Tetapi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman. Sebisa mungkin kita kurangi yang itu. Tetapi bukan kita jangan pakai aturan begitu. Tinggal kita sesuaikan. Oh aturan itu kan kita bisa revisi, kita yang buat. Kita sesuaikan dengan konsekuensi yang mereka harus terima kalau mereka melanggar ini yang pas itu yang mana. Hanya memang itu tadi kami juga pelajari bahwa dia tetap membuat siswa tidak nyaman, murid tidak nyaman karena guru harus lihat terus kontrol. Manusia ini kalau orang begini lihat terus tuh siapapun itu dari kita orang dewasa pasti tidak nyaman. Jadi kita dianjurkan untuk yang manajer seperti yang kami sudah jelaskan tahapannya. Mungkin ada tambahan dari. Baik, luar biasa pertanyaan dari Ibu Wiwin bahwa apakah peraturan itu salah atau mungkin di sekolah ini tidak butuh lagi yang namanya peraturan? Tidak, memang kita butuh itu peraturan. Di mana-mana tata tertib sekolah itu harus selalu ada. Tetapi seperti yang kami sudah pelajari ini bahwa seperti yang dijelaskan Ibu Feni, kita meminimalisir siswa membuat sesuatu berpaku pada aturan. Kita menggali motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Peraturan itu tidak salah atau Bapak sekolah tidak butuh peraturan, tidak bisa. Tetapi sebisa mungkin kita meminimalisir bahwa siswa itu berbuat sesuatu hanya karena aturan. Baik, ini Ibu Wiwin mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin ada dari teman-teman lain mau memberikan masukan. Terima kasih untuk disiplin positif. Jadi dari awal sampai selesai menjelaskan materi, saya sebagai pribadi sangat mengapresiasi luar biasa karena dengan adanya materi yang dipaparkan ini sangat membuka wawasan untuk kami yang mungkin selama ini yang kami salah menerapkan aturan untuk siswa-siswi kita dan juga membawa dampak positif untuk kedepannya. Mungkin saya sebagai pribadi sangat mengharapkan kita bisa berkolaborasi untuk lebih baik demi kepentingan lembaga ini. Terima kasih banyak Ibu Wati yang sudah memberikan masukan yang sangat berharga untuk kami bertiga dan untuk lembaga ini. Terakhir mungkin dari Bapak.
kasih. Jadi yang terakhir sebagai penguatan dari saya, tapi saya dalam posisinya adalah sebagai CGP, ya, yang dia sebagai pimpinan. Budaya positif tadi yang kami bertiga bawakan, ya, ini merupakan suatu kerangka acuan bagi kita, ya, baik ini kita sebagai pribadi guru yang mengajar di kelas maupun kita sebagai satu lembaga, ya. Semoga kerangka acuan yang tertera dalam materi budaya positif ini mencerahkan kita bagaimana kita mewujudkan, ya, perilaku positif bagi siswa kita di sekolah, ya. Memang dari satu sisi aturan itu penting, ya, tapi kalau kita mau sandingkan, ya, antara aturan, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ya, aturan itu berada di posisi yang paling bawah. Posisi paling bawah. Sementara di atas itu ada kesepakatan kelas, yang paling atas itu adalah keyakinan kelas. Yang diharapkan kita adalah bahwa kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah itu berdasarkan keyakinan kelas, ya. Artinya bahwa siswa melaksanakan penerapan disiplin positifnya itu berdasarkan keyakinan berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki, bukan berdasarkan aturan. Kenapa? Karena penerapan budaya positif yang didasarkan pada nilai-nilai berdasarkan pada keyakinan itu sifatnya lebih bertahan lama dibandingkan penerapan disiplin positif berdasarkan aturan. Karena aturan di situ sifatnya sesat. Baik, saya pikir dari kami bertiga begini saja, ya. Terima kasih atas kesediaan sampai dengan jam begini, meskipun dalam posisi yang sudah lengkap, ya, kita tetap mendengarkan materi secara baik. Mudah-mudahan dengan materi ini memberikan manfaat untuk kami bertiga, juga membawa dampak positif untuk kita semua dan lembaga kita dan anak-anak ini. Seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Keyakinan kelas bersama. Jadi di awal semester kemarin Ibu sudah sempat jelaskan tentang kesepakatan kelas. Ibu rasa Ibu perlu membuat kembali keyakinan kelas bersama dengan adik-adik di kelas 11 IPA. Kebetulan tugas Ibu juga sebagai wali kelas di sini. Sebelum Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik semuanya untuk boleh berdiskusi atau kita menyepakati bersama tentang kesepakatan atau keyakinan kelas kita ini. Baik, Ibu akan menginformasikan terlebih dahulu, ya, sedikit penjelasan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya nilai-nilai kebaikan. Ini adik-adik perlu ketahui dan ini penting. Penting bukan hanya untuk di sekolah, tapi untuk di luar sekolah pun ini penting. Jadi keyakinan kelas itu maksudnya nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang mau kita yakini bersama di kelas ini, sehingga kita bisa bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan nilai itu ada di dalam kelas ini. Khususnya, umumnya itu di lingkungan belajar kita. Bisa paham? Jadi namanya nilai-nilai kebaikan ini banyak kok. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Tidak harus belajar di sekolah. Di rumah pun keluarga kita mengajarkan. Orang tua juga ajar ke kita nilai-nilai kebaikan. Tidak harus di sekolah.
Jadi ibu pikir sebelum ibu omong ini kamu tahu nilai kebaikan itu apa saja. Bisa bantu ibu? Misalnya salah satu contoh nilai kebaikan itu apa? Ada banyak sekali. Contohnya apa? Menghormati, apalagi? Menghargai, apalagi? Banyak sekali, apalagi? Yang baik, nilai-nilai yang baik dalam hidup itu apalagi? Jujur, apalagi? Disiplin, apalagi? Yang kamu rasa sebagai manusia kita harus buat itu. Sopan, saling menghormati sudah tadi, sopan, apalagi? Tolong, apalagi? Bertanggung jawab, toleransi, antar umat beragama, antar orang yang berbeda suku dan bahasa dan budaya. Jadi ada banyak sekali nilai itu yang sebenarnya tidak harus di sekolah yang kamu dapat, dari rumah juga. Belum sekolah pun orang tua sudah ajar dari kita kecil. Kalau terima dari orang bilang terima kasih, mau minta tolong orang bilang tolong, itu nilai-nilai kebajikan. Dan di sekolah ini kita bersama-sama akan memperkuat nilai itu yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu semua. Kita kuatkan kembali di sekolah. Dengan kita buat keyakinan, sirkulasi pembelajaran akan menjadi baik juga. Kenapa? Karena nilai-nilai kebaikan yang tertanam di dalam diri kita, kita buat, kita tunjukkan, kita munculkan dalam sikap dan perbuatan kita. Bisa dipahami? Bisa. Jadi yang namanya nilai kebaikan itu sudah pasti, atau nilai kebajikan itu sudah pasti positif. Tidak ada nilai kebajikan yang negatif. Maka keyakinan kelas yang akan adik-adik buat itu juga kalimatnya berbunyi positif. Ibu kasih contoh. Kalau yang bunyi negatif itu kan misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, ya toh? Kalau bunyi kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Bisa paham? Bisa. Contoh, dilarang membuli teman. Kalimat positifnya atau keyakinan yang kamu bisa buat misalnya menghidupi cinta kasih atau saling menghargai antara teman. Itu bunyi kalimat yang positif untuk keyakinan. Bisa paham ya? Sudah bisa dimengerti belum? Sudah. Ada banyak hal, bisa buat disiplin juga. Selalu tepat waktu datang ke sekolah. Menghargai aturan sekolah. Itu dia punya bunyi kalimat positif. Bisa dipahami? Jadi intinya tidak boleh ada kata atau kalimat yang berbau negatif. Itu kita buat keyakinan kelasnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau sudah dipahami, sekarang ibu akan bagikan kertas ini ke kalian. Kemudian masing-masing menuliskan cukup satu. Bisa bagaimana? Kalau sudah terlalu banyak pusing. Nanti bingung, nanti tidak bisa bertanggung jawab. Jadi cukup satu. Kamu tuliskan dari dalam diri ini, saya punya keyakinan itu apa yang saya mau buat yang baik, yang berhubungan dengan lingkungan belajar kita. Kemudian setelah itu nanti ditempelkan di depan. Bisa mengerti? Dan ini untuk jadi keyakinan kelas 11 IPA. Kita simpan terus di sini. Setiap kali les, kalau ada yang sudah mulai hampir-hampir melanggar itu keyakinan, saling mengingatkan. Lihat kembali yang kalian tulis sendiri. Sebentar di akhir nanti kita ada tanda tangannya. Di akhir ini, di bagian bawahnya tulis kamu punya nama dan tanda tangan. Artinya kamu sendiri yang meyakini nilai itu dan kamu bertanggung jawab untuk memunculkan nilai itu dalam kegiatan pelajaran sehari-hari. Sekarang boleh maju ke depan untuk menempelkan nilai-nilai itu di tempat yang disediakan. Kita sepakat bersama.
besok atau sebentar mungkin ada finish nanti kalau tekan kasih kuat ke kardus itu baru ganti. Coba tidak tolong sehingga besok lihat semuanya sudah ada di situ atau lusa saya menghadap di situ sudah bisa. Baik. Jadi di sini sudah ada 18 lembar kertas berisikan nilai-nilai keyakinan yang mau dihidupi di kelas ini. Dan Ibu berharap setiap orang bertanggung jawab atas nilai ini. Ibu bacakan dan dengar bersama. Yang pertama dari Alexa, saya harus mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dengan tepat waktu. Jadi ini nilai keyakinannya adalah disiplin. Nilai keyakinan yang mau dimunculkan itu adalah disiplin. Disiplin dalam hal mengerjakan tugas, disiplin waktu. Disepakati bersama, bisa tidak kelas ini? Bisa. Namanya Alexa, bertanggung jawab. Jadi ini semua ada tanda tangannya kalian. Kalian harus bisa melakukan itu. Dan itu baik. Harus tepat waktu namanya kita selesaikan tugas. Jadi disiplin waktu. Yang kedua dari Kalsum, saling tolong menolong jika ada teman dan guru yang membutuhkan bantuan. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Yang ketiga, Liz menjadi sponsor buat kelas-kelas lain untuk menjaga kebersihan, mengenai kebersihan. Bisa? Bisa. Karena kalau dari dalam sini sudah bersih, kita nyaman. Yang lain ikutan bersih, sekolah bersih, kita jadi nyaman di sekolah. Ya toh? Yang berikut dari Mia, berbicara menggunakan kata-kata yang baik yang nyaman didengar oleh orang. Bisa? Bisa. Jadi pakai bahasa itu yang jangan ada kata-kata yang bikin orang yang dengarnya risih, tidak suka, sakit hati, itu lebih bahaya. Jadi menggunakan bahasa yang baik. Saling membantu dan menolong sesama teman yang kesusahan. Ini Lilis, hampir-hampir mirip dengan tadi, dengan Kalsum. Bisa? Yang berikut Fandri, saling bertoleransi antara sesama teman dan saling menghormati. Jadi misalkan bulan puasa, berpuasa kita toleransi dengan dia, hormati dia, jangan makan minum di depannya Kalsum. Misalnya, ya toh? Dan masih banyak hal atau bentuk toleransi lain. Ibu harap harus ada nilai itu dalam diri ya, dan kuatkan nilai itu supaya kamu jadi anak-anak yang baik. Bukan hanya untuk sekolah, untuk orang tua, untuk bangsa, untuk agama, jadi anak yang baik. Yang berikut, Feby, membantu teman saat dia kesusahan dan dalam memahami pembelajaran. Jadi ini masih dalam nilai tolong menolong, saling tolong menolong. Itu hampir sama dengan Umi dan Lilis. Lalu Novi datang dan pulang sekolah tepat waktu. Bisa? Bisa. Ini nilai apa? Disiplin. Hampir sama dengan Alexa punya disiplin. Kemudian cinta, saling menghargai dan menghormati sesama. Saya pikir dia saling mencintai antar sesama. Jadi masih dalam nilai menghargai, menghormati, cinta kasih. Ada nilai cinta kasih. Di agama kita pun diajarkan. Orang tua kita juga ajar kita. Nenek moyang leluhur kita ajar kita. Jadi tidak akan sulit kalau kita buat itu di sekolah. Bisa ya? Bisa. Saling menyayangi, mengasihi, menghormati. Saya mau kelas 11 IPA harus buat seperti itu. Tidak ada yang bertengkar, berkelahi, tidak boleh. Yang berikut, Chan, bertoleransi dengan teman beragama lain. Itu mirip dengan yang tadi ada bertoleransi teman-temannya. Lalu Wita, menghormati dan memperhatikan guru saat mengajar. Ini termasuk ke dalam nilai saling menghormati. Menghormati bukan hanya dengan teman, bisa dengan guru, orang tua, semua orang kita harus saling menghormati. Kemudian Valen, menghidupkan nilai sopan santun di sekolah. Jadi pada saat kita bisa saling menghargai dan menghormati, sudah pasti kita pasti suka. Anak yang sopan, anak yang berkarakter baik, itu bukan hanya di sekolah dia disayang. Sampai di rumah, masyarakat, Tuhan pun sayang sekali. Kita kalau Tuhan sudah sayang dengan kita ini berkat banyak. Jadi jadilah anak yang baik. Yang berikut, Ika, saling menghargai dan menghormati antara teman yang berbeda agama. Ini toleransi tadi ya. Kemudian Wilfried dan Dai, menolong teman pada saat membutuhkan pertolongan. Saling tolong menolong. Bisa. Ati, menciptakan suasana kelas yang nyaman saat pelajaran berlangsung.
Ini bisa connect dengan menjaga kebersihan. Kemudian kalau situasi bersih pasti nyaman, kemudian menjaga ketenangan, itu bisa masuk ke saling menghargai dan menghormati. Ya. Kemudian yang berikut, canda, bertoleransi terhadap teman yang berbeda agama. Ini sudah tadi sama. Lalu nilai, disiplin dan rapi berpakaian ke sekolah. Ya, jadi ini masuk ke dalam nilai kedisiplinan. Kemudian yang berikut, kita berpakaian rapi dan bersih ketika bepergian ke sekolah. Ini apa sama dengan nilai, bisa. Lalu sudah ya, yang terakhir ya. Jadi dari sekian nilai, sekian keyakinan yang kamu sudah buat tadi, bisa petik nilai-nilai apa saja ya. Misalkan tadi yang ada kalimat kata, oh ternyata ini nilai toleransi, oh ternyata ini nilai saling menghargai. Jadi secara tidak langsung keyakinan kelas yang kamu buat ini sudah menguatkan nilai baik yang sebenarnya sudah ada semua di dalam diri kalian. Orang tua, nenek moyang, leluhur agama kita sudah mengajarkan seperti itu. Hanya tinggal kita kuatkan, kita buat di sekolah begitu, supaya kita baik bukan hanya di rumah, di mana saja kita berada. Bisa dipahami? Bisa. Ibu berharap keyakinan ini akan menjadi keyakinan kelas, dipertanggungjawabkan bersama. Yang satu lupa, tolong kawannya mengingat. Yang satu bentak temannya, tolong kasih lerai, ditenangkan. Ya, kita buat dari sekarang supaya apa? Di sekolah ini jadi sekolah yang ramah. Ramah anak itu bukan hanya guru yang buat, tetapi dari murid. Kalau kamu sendiri sudah ramah, guru tidak akan bikin susah kalian. Kenapa sampai guru ada hal-hal yang mungkin tidak terlalu disenangi? Karena memang dari anaknya mungkin ada hal-hal yang belum bisa kamu kontrol dengan baik. Bisa?